Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah membahas berapa ayat? 2 ayat. Kali ini kita akan membahas ayat yang ketiga. Silahkan dibaca. Ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum wa qawlihi walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Nah, wa qawlihi walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Siapa yang bisa menerjemahkan ayat ini? Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Nah, izin mencoba. Keperkasaan hanyalah milik Allah dan Rasul. keperkasaan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Dari mana antum menambahkan kata hanya di sini? Karena takdimu matak mahaku takhir termasuk pasar. Masya Allah. Hasar ya. Pasar. Jazakumullah. Mana yang hakuhu at-ta'khir di sini? Yang sebagai mubtada harusnya di depan. Ahsanta barakallahu fiik. Jadi aslinya ayat ini susunannya adalah apa? Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Al-izzah di situ adalah sebagai mubtada. Khabarnya lillah. Al-mubtada biasanya ditaruh di depan. Kok kemudian ditaruh di belakang? Padahal aslinya di depan. Sedangkan al-khabar yang aslinya di belakang kok dipindah ke depan. Maka ini ada tujuan yang diinginkan, yaitu al-hasr awit takhsis. Apa? Al-hasr aw at-takhsis. Dengan bahasa simpelnya, hanya. Apa? Hanya. Keperkasaan itu hanya milik Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Al-izzah ditafsirkan dengan al-quwwah wal ghalabah. Kekuatan dan kemenangan. Kekuatan dan kemenangan itu hanya milik Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Milik Allah dan Rasulnya ini mafhum. Tapi milik kaum mukminin. Apakah kaum mukminin menang terus? Hah? Jawab. Tidak. Tidak. Berarti ada saatnya kaum mukminin kalah. Iya. Berarti ayatnya benar atau tidak? Benar. Berarti yang salah apanya? Realitanya gitu. Hah? Apa? Cara memahaminya. Maksudnya gimana? Cara memahaminya berarti gimana maksudnya? Yang benar gimana? Sekarang saudara kita di Palestina itu menang apa kalah? Ditindas atau dijajah atau tidak? Dijajah. Dibunuhi atau tidak? Dibunuh. Tetap memiliki izzah. Di mana izzahnya?
Yang serupa dengan saudara-saudara kita di Palestina itu ada di dalam surat Al-Buruj. Siapakah mereka? Kisah Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Berapa orang yang terbunuh? Berapa orang? Nah, berapa orang? Kemarin Nabi sampaikan. Berapa orang? 70? Dikit banget. 70.000 dalam satu hari. 70.000 kaum mukmin dibantai dalam satu hari. Menang? Menang atau kalah? Menang dengan keislamannya. Menang dengan keimanannya. Menang dengan kekokohannya mempertahankan keimanan. Walaupun harus dibantai. Menang. Saudara-saudara kita di Palestina. Banyak di antara mereka kokoh mempertahankan keimanannya. Dan itu adalah sebuah kemenangan. Dan juga kemenangan di akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dihindarkan dari neraka dimasukkan ke surga, itulah orang yang menang. Itulah orang yang sukses. Ini jawaban yang pertama. Kemenangan dengan keimanan dan kemenangan dengan masuk surga. Jawaban yang kedua. Kemenangan yang sifatnya lahiriah. Kalau tadi kan batiniah ya, kemenangan dengan keimanan. Kemenangan yang sifatnya lahiriah. Sebagaimana Rasulullah SAW menang di perang Badar. Rasulullah SAW menang di perang Khandaq. Kok sekarang mungkin kita jarang ngelihatnya secara lahiriah, secara militer. Itu bisa jadi adalah karena syarat-syarat yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla belum terpenuhi. Sangat mungkin demikian. Jadi kaum mukmin masih jauh dari ajaran agamanya. Masih belum berakidah dan akidah yang lurus. Masih ada yang banyak perlu dipernahi. Tidak seperti kaum mukminin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman Khulafa'u Ar-Rasyidin. Itu jawabannya. Baik. Yang perlu kita garis bawahi apa? Walillahil izzah. Jadi di situ Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa al-izzah adalah sifatnya Allah. Dan namanya adalah Al-Aziz. Dan Al-Aziz itu salah satu nama yang sering banget terulang di dalam Al-Quran. Baik. Pindah ke ayat yang terakhir. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qawlihi an iblis fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Surat apa ini? Shad ayat 82. Di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang perkataan siapa? Iblis. Kapan iblis mengatakan ini? Ketika iblis diusir dari surga. Qala, iblis berkata, fabi'izzatika, demi keperkasaanmu wahai Rabbi, la ughwiyannahum ajma'in. Aku
pasti, sungguh-sungguh akan menyesatkan mereka semuanya. Mereka siapa? Bani Adam. Terjemahannya gimana? Sungguh, benar-benar, aku pasti akan menyesatkan mereka. Dari mana sungguh, benar-benar, pasti? Dari mana? Nah, dari lamu at-taukid dan nunu at-taukid. La ughwiyannahum ajma'in. Dan ingat, iblis di sini bersumpah dengan kekuasaan Allah. Jadi iblis pun juga sebenarnya percaya dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis telah bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Dengan apa menyesatkannya? Bisyahwati wa syubhati. Senjatanya dua. Asyahwat dengan asyubhat. Dari syahwat itu akan menghasilkan produk namanya maksiat. Dan dari syubhat akan menghasilkan produk namanya bid'ah. Munculnya maksiat dipicu dari syahwat. Dan munculnya bid'ah dipicu dari syubhat. Syahwat apa? Syahwat apa? Mata, apa telinga, apa mulut, apa kemaluan, apa perut? Syahwat mana? Semuanya. Berarti mulut juga ada syahwatnya. Ada? Ada. Makanya kalau ngobrol enak. Karena syahwat. Apalagi ada kacang gorengnya. Sama kopinya. Itu bisa berjam-jam. Apalagi menggunjing orang lain. Dan yang digunjing ustadznya pula. La haula wa la quwata illa. Kalau nggak berani gunjing ustadznya, gunjing musyrifnya. Atau musyrifahnya. Syahwat lisan. Syahwat mata ada. Wah, ini paling berat di zaman ini. Terutama lewat HP. Berat banget. Syahwat di HP kita banyak banget. Dan itu adalah salah satu cara iblis untuk menyesatkan kita. Di TV juga demikian. Di jalan-jalan juga demikian. Sampai bingung kita mau ngapain. Nunduk pun juga ternyata di depan kita ada aurat yang tersingkap. Gimana coba sekarang? Kita kan nunduk kan qadul basar. Begitu lihat ke bawah ternyata di situ kaki nggak ada penutupnya. Lihat kemana? Lihat ke depan lebih parah lagi. Lihat ke samping ada. Terus gimana? Merem. Nabrak. Berat. Di zaman ini kita hidup berat. Syahwat. Mata. Syahwat. Telinga. Dengerin musik. Dengerin gunjingan. Syahwat telinga. Syahwat perut. Makan terlalu banyak. Makanya di rumah belajar ini habis sisa nggak boleh makan ya. Betul? Betul atau tidak betul? Kondisional. Masya Allah. Tapi boleh jajan nggak di luar? Nggak boleh. Sip. Setuju.
Tapi lapar Ustaz, sabar. Latihan menahan syahwat. Syahwat apa? Perut. Itu suara tok 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 tek 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 apalagi itu. Itu memang menggoda betul. Syahwat. Artinya, kenapa kita bisa puasa dari pagi sampai malam? Masa puasa dari habis isya sampai subuh aja nggak bisa? Lapar Ustaz, minum. Lapar lagi minum. Kembung Ustaz. Baik. Syahwat apa tadi? Perut. Nah, yang mengerikan juga syahwat kemaluan. Dan syahwat kemaluan itu biasanya diawali dari syahwat mata, syahwat telinga, syahwat mulut, syahwat perut. Makanya orang disuruh puasa. Untuk menekan syahwatnya. Oke, itu adalah senjata pertama iblis. Menyerang dan menjerat kita dengan syahwat. Yang kedua dengan syubhat. Kerancuan di dalam memahami dalil. Entah itu bid'ah i'tiqadiyah dalam keyakinan. Seperti bid'ahnya Khawarij. Seperti bid'ahnya Qadariyah. Seperti bid'ahnya Mu'tazilah. Bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah keyakinan. Ada bid'ah fi'liyah. Seperti orang-orang sufi. Yang bikin amalan-amalan yang gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Juga bid'ah qauliyah. Bid'ah yang berupa ucapan. Mereka bikin zikir-zikir baru yang mereka karang-karang sendiri. Setiap Jumat, setiap malam baca setiap hari baca jumlahnya sekian. Ya, fadilahnya kayak gini, ngarang sendiri. Bid'ah awalnya dari syubhat. Dan HP itu di dalamnya ada syahwat atau syubhat? Dua-duanya. Maka hati-hati. Bijaksanalah menggunakan HP. La'ughwiyannahum ajma'in. Ajma'in itu artinya semuanya. Tanpa terkecuali? Hah? Tanpa terkecuali? Ada pengecualiannya. Apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang engkau selamatkan. Di dalam sebuah qiraah berbunyi illa ibadaka minhumul mukhlisin. Hamba-hambamu yang ikhlas. Berarti iblis itu tahu bahwa dia punya keterbatasan. Yang bisa dia sesatkan adalah orang-orang yang tidak dilindungi sama Allah. Orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Tapi kalau ikhlas dalam beramal, maka kita akan dilindungi sama Allah Azza wa Jalla. Dari jelatan iblis, syahwat maupun syubhat. Maka menjaga keikhlasan itu penting sekali. Keikhlasan dalam talabul ilm. Keikhlasan di dalam sholat. Keikhlasan di dalam menghafal Al-Quran. Keikhlasan dalam murojaah Al-Quran. Keikhlasan dalam birrul walidain. Keikhlasan dalam berkhidmah kepada guru. Itu penting sekali. Karena dengan keikhlasan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita dari jelatan-jelatan iblis. Baik itu yang syahwat maupun yang syubhat. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan satu bab pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada esok hari biidnillahi azza wa jalla. Jam 8. Cukup ya? Waktunya istirahat dah.
Waktunya belajar. Masya Allah. Waktunya kopi. Baik, mana juga pengen istirahat ya. Kita coba sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.